Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para kader Sekolah Ideologi dan Kepemimpinan Aisyah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan ilmu serta nikmat sehat tentunya. Terkait dengan materi kepemimpinan, bahwa kelangsungan kaderisasi dan kepemimpinan memang suatu keharusan dan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi keagamaan, terutama yang bertujuan dan punya cita-cita untuk tegaknya agama Islam yang sebenar-benarnya. Tentunya sebagai penerus, pelangsung, penyempurna gerakan, mari kita coba untuk melihat pada landasan teologis yang terkait dengan transformasi kader kepemimpinan di Aisyah. Pada Quran Surat Maryam ayat 5 dan 6 terkait dengan kekhawatiran Nabi Zakaria alaihi salam jika tidak diberi oleh Allah keturunan. Maka walaupun di usia pernikahannya yang sudah tua renta dan istrinya mandul, maka Nabi Zakaria optimis di dalam ikhtiar dan doanya agar supaya Allah memberikan keturunan sebagai pelangsung estafet kepemimpinan dan tugas risalah yang sangat diperlukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiram fahabali min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba wa ja'alhu rabbi radiyya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai. Dengan kesungguhan merumuskan tujuan agar Allah memberinya keturunan, yaitu untuk mewarisi kelangsungan tugas-tugas risalah dan tugas dakwah di muka bumi ini. Untuk tujuan dari materi kepemimpinan ini, ya tentunya kita memperhatikan yang terkait dengan 3 persoalan di dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah persoalan komitmen
kompetisi, dan integritas. Adapun yang harus menjadi perhatian kaitan dengan persoalan komitmen di dalam berorganisasi ini yang tentunya begitu penting untuk dikuatkan lewat sekolah kader ini, karena para pemimpin persyarikatan di struktur apapun itu harus memiliki komitmen kuat pada amanah. Dimulai dari yang sederhana, misalnya rajin membuka hasil keputusan muktamar maupun musyawarah lainnya, serta berkaitan dengan job kerja setiap pimpinan. Adapun komitmen itu ada dua, satu komitmen berorganisasi, yang kedua komitmen sebagai pimpinan. Pada Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta, persyarikatan telah mengatur norma-norma berperilaku dalam segala bidang kehidupan, yang salah satu di antaranya ialah patokan berperilaku dalam hal berorganisasi yang berisi 17 poin. Model tindakan dalam berorganisasi yang bisa dipelajari pada buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang di situ diharapkan menjadi pemimpin yang amanah itu harus didasari keikhlasan. Karena menjadi pimpinan itu terkait dengan panggilan ilahiyah. Yang kedua, komitmen pimpinan bahwa kekuatan dinamis organisasi keagamaan itu terletak pada pimpinannya. Pimpinan itu kedudukannya sebagai kepala. Di kepala itu terdapat otak sebagai pusat mengatur segala aktivitas manusia. Warga, anggota itu memang juga penting, tetapi dalam suatu pergerakan peran pemimpin personal secara individu atau pimpinan kolektif secara sistem itu menjadi lebih penting. Pada pimpinan itulah sesungguhnya terletak denyut nadi penggerak organisasi. Apakah menjadi aktif atau tidak aktif? Para pimpinan itu tidak sekedar bicara minus tindakan, sekedar resmi terpilih dalam musyawarah tetapi tidak berusaha untuk berkhidmat dengan sepenuh hati dan perjuangan, atau sekedar berteori tanpa aksi, sekedar aktif tanpa prinsip, visi dan misi yang jelas. Jadi terkait dengan komitmen berorganisasi dan komitmen sebagai pimpinan itu memang sangat penting ya. Jadi sebagai salah satu contoh seperti amal usaha. Jadi pimpinan amal usaha itu harusnya memberikan contoh bahwa di dalam memimpin amal usaha itu bukan hanya sekedar mencari uang, namun bagaimana citra dakwah itu justru muncul di amal usaha. Yang kedua,
terkait dengan kompetensi. Ya, kompetensi yang tentunya diperlukan bagi seorang pemimpin. Yang pertama adalah ilmu berkait dengan tugas-tugas, ya, yaitu tentang leadership. Itu memang harus dipelajari. Yang kedua, ya, mampu memobilisasi massa. Yang ketiga, mengagendakan perubahan. Dan keempat, mampu memproyeksikan masa depan yang lebih baik. Nah, ini terkait dengan inovasi, ya. Jadi seorang pemimpin itu atau pimpinan, nah itu maka kompetensi terkait dengan inovasi itu memang sangat diperlukan. Yang kelima, memadukan agenda visi strategis secara sistematis. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan integritas. Integritas pribadi yang berhubungan dengan akhlak, ya. Untuk itulah maka pada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, bahwa bagaimana pedoman hidup sebagai pribadi dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dan juga terkait dengan masalah muamalah. Nah, untuk itulah maka sebagai pemimpin atau pimpinan pada komunitas Aisyah sebagai gerakan perempuan, maka integritas ini terkait dengan jati diri muslimah yang bermartabat, itu yang sangat diharapkan. Ya, itu ada 3. Yang pertama, bahwa yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini harus menjadi sebuah keyakinan bahwa kalau kita ingin dimuliakan, ingin dihormati, tentunya maka yang menjadi landasan adalah ketakwaan, sebagaimana doa kita yang selalu memohon untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, martabat yang terkait dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah kualitas perilaku dan ucapan yang mengandung nilai-nilai mulia. Sebagai pimpinan di Aisyah, maka perlu mempelajari bagaimana Islam Al-Quran itu mengajarkan tentang istilahnya unggah-ungguh tata cara berkomunikasi. Nah, kepada yang tua, Islam mengajarkan menggunakan komunikasi qaulan karimah, yaitu kata-kata yang tetap memuliakan. Walaupun ada kesepakatan dengan apa yang disampaikan oleh senior, maka Islam mengajarkan tetap dikemas dengan komunikasi yang tetap memuliakan, bukan menjatuhkan. Kedua, yang tua kepada yang muda menggunakan qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Jadi ini sebagai bentuk edukasi untuk mengajarkan kelembutan. Ada qaulan sadida,
komunikasi yang jujur di dalam organisasi, tidak boleh ada hal-hal yang ditutupi yang terkait dengan persoalan secara bersama. Ada kaulan maisuro, kata-kata yang mudah dipahami oleh anggotanya. Ada kaulan sakila, kata-kata yang itu sebenarnya berat, namun harus disampaikan ketika terjadi persoalan di dalam organisasi. Persoalan kemungkaran ketika muncul, maka harus disampaikan secara tegas walaupun itu berat. Dan ada kaulan baligha, kata-kata yang sampai yang bisa menyentuh kepada hati sehingga apa yang dibicarakan, yang akan disampaikan itu mudah dipahami oleh anggotanya. Yang berikutnya itu martabat yang terkait dengan akhlak muslimah yang bersifat dinamis. Nah, kita punya adabul mar'ah fil Islam. Jadi sebelum menjadi pimpinan, maka perlu dipelajari terlebih dahulu apa yang ada di adabul mar'ah fil Islam itu diharapkan bisa dijiwai. Kemudian terkait dengan hifdzun nafas, ya ini memelihara diri, ya terutama kaitannya dengan kejujuran, karena ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Kemudian memelihara keluarga yang sakinah. Jadi ini akhlak sebagai muslimah yang akan menjadi pimpinan, maka perlu juga menguatkan keluarganya itu, karena nanti akan jadi contoh bagi yang lain. Berikutnya adalah beriman dan berilmu, dan iman dan ilmu itulah yang akan menjadi dasar amal. Sehingga sebagai pimpinan, ya maka apapun yang dikerjakan itu landasan utamanya adalah iman, kemudian belajar ya supaya punya ilmu yang terkait dengan program-program yang akan ditawarkan, ya yang akan dikerjakan, yang itu baik berupa keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, inilah integritas pribadi yang memang harus ada pada setiap pimpinan. Ya. Kemudian modal yang harus dimiliki bagi yang akan mimpin persyarikatan, yang pertama adalah trust, kepercayaan dan amanah. Ya, ini yang menjadi pertaruhan. Ya, kenapa? Karena Aisyah itu sudah mendapatkan kepercayaan, jangan sampai dirusak oleh perilaku dari 1-2 orang yang mencederai amanah yang telah dipercaya, yaitu berkaitan dengan ormas perempuan Islam yang diberi nama Aisyah, yang nama itu dinisbahkan kepada Aisyah istri Rasulullah yang memang bergerak di bidang keilmuan sosial kemasyarakatan. Sehingga Aisyah itu adalah perempuan yang tidak pernah mengenal jalan buntu. Jadi selalu berupaya untuk mencari solusi di dalam setiap permasalahannya. Yang kedua,
sinergi. Jadi bagaimana para pimpinan itu mampu mensinergikan antara persyarikatan dengan amal usaha. Ya, maka persyarikatan itu, orang yang ada di persyarikatan itu ditempatkan sebagai pemilik, maka pemilik itu juga harus tahu apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian amal usaha itu sebagai pengelola yang satu sama lain harus membangun sinergi. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan ini ditempuh dengan cara silaturahmi. Jadi silaturahmi baik antara pimpinan dengan anggota, dengan amal usaha, dengan ortom, bahkan ya dalam jangkauan yang lebih luas, yaitu dengan pemerintah dan ormas-ormas yang lain. Sehingga modal ini itu perlu adanya latihan, salah satunya lewat sekolah kader. Para peserta sekolah kader ideologi dan kepemimpinan di Aisyah, mari kita perhatikan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam itu ada dua. Yang pertama adalah nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam yang dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, nilai-nilai keteladanan. Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 6 juga dijelaskan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, bagaimana kita bisa mengadopsi dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi pemimpin yang dicintai dan mencintai. Yang kedua adalah nilai-nilai etika tauhid. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi itu harus menjadi sebuah keyakinan bahwa tugas kepemimpinan itu bagian dari tugas khalifah yang diamanahkan kepada manusia. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap kamu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi harus diyakini bahwa memimpin, dipimpin itu bagian dari tugas-tugas kekhalifahan. Kemudian nilai-nilai etika amanah dan kebenaran. Pada Quran surat Shad ayat 26,
Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia itu dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi amanah kebenaran ya untuk berlaku adil di dalam segala tindakannya itu menjadi penting yang harus dijiwai oleh orang yang telah masuk pada tingkatan pemimpin atau pimpinan. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kesetaraan, amar ma'ruf nahi mungkar, nilai-nilai peribadatan dan nilai-nilai sosial. Pada Quran surat At-Taubah ayat 71, ayat ini yang menjadi dasar berdirinya Aisyah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi pemimpin atau penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, nilai-nilai kesetaraan bahwa yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan itu adalah laki-laki maupun perempuan. Tugas beramar ma'ruf nahi mungkar itu memang menjadi tugas bersama. Kemudian tugas beribadah kepada Allah itu tanpa tebang pilih kaitannya dengan jenis kelamin. Semua manusia diperintahkan untuk beribadah. Kemudian wa yu'tuna zakah, nilai-nilai sosial. Laki-laki dan perempuan ya itu juga diharapkan bisa mengentaskan persoalan sosial. Jadi di dalam kepemimpinan itu nilai-nilai itu muncul karena wa yuti'unallaha wa rasulah, semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian nilai-nilai kerahmatan. Pada Quran surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakal kepadanya. Ya, jadi pada ayat ini nilai-nilai kerahmatan, kasih sayang Allah yang harus kita memohon, berharap kepada Allah. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah, bahwa beliau itu lemah lembut, ya, dalam artian ada ketegasan juga, kemudian selalu pemaaf dan juga memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan dari umatnya, dan juga senantiasa mengedepankan musyawarah di dalam semua urusan. Jadi tidak diputusi sendiri, ya, karena Aisyah itu mengambil model kepemimpinan kolektif kolegial. Maka apa-apa jangan hanya diputusi satu orang atau dua orang. Nah, ini dalam musyawarah, maka yang harus dikedepankan adalah potensi positif. Kemudian yang diminimalkan adalah potensi negatif. Bahkan hasil dari musyawarah itu dalam mengambil keputusan, kalau itu hal-hal yang sangat berat untuk diputuskan, maka Rasulullah mengajarkan melalui sholat istikharah. Jadi minta pendapat, ya, pilihan yang terbaik menurut Allah, di samping dari hasil musyawarah secara maksimal. Kemudian dari hasil usaha yang telah dilakukan, maka sikap tawakal itu memadukan antara ikhtiar dan doanya, dan menyikapi dengan menyerahkan keputusan itu kepada Allah, sehingga tawakalnya pimpinan itu tawakalnya kepada Allah setelah melalui ikhtiar dan doa, bukan bertawakal kepada ikhtiar dan doa. Namun ikhtiar dan doa itu adalah proses untuk menguatkan sikap tawakal, ya, menerima hasil yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah nilai-nilai profesionalitas dan personalitas. Nah, nilai-nilai profesionalitas itu terkait dengan memiliki kemampuan di bidang keilmuan. Jadi profesional itu yaitu melakukan apa yang dikerjakan itu, ya, di mana mereka telah memiliki ilmu. Maka nanti menempatkan orang-orang, yaitu diharapkan sesuai dengan disiplin keilmuannya. Nah, kemudian profesional itu melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, ya, tidak asal-asal. Nah, itu profesional. Jadi tidak ada sekedar asal-asalan, ya. Kemudian bagaimana dikomunikasikan dengan baik. Kemudian juga terkait dengan personalitas, yaitu amanah, bahwa persyarikatan memberikan amanah kepada para pemimpin di persyarikatan maupun amal usaha. Nah, ini dipegang itu sebagai amanah. Maka profesionalitas dan personalitas itu memang harusnya menyatu. Sehingga kalau di amal usaha, maka tujuan mendapatkan upah dari usahanya, ya, itu bukan menjadi tujuan, namun itu adalah sebagai alat. Nah, tujuannya apa? Melaksanakan tugas khalifah yang telah diamanahkan oleh organisasi.
Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi kalau hanya semata mendapatkan uang, maka tentunya tidak akan memperoleh ya antara dunianya dan akhiratnya, sehingga menjadi rugi kalau hanya mendapatkan dunia. Jadi ikhlas itu bukan berarti gratis. Namanya orang bekerja itu juga memang memerlukan hasil keuntungan, juga untuk kelangsungan tugas-tugas dakwah itu dibutuhkan biaya. Namun itu jangan sampai menjadi tujuan. Tujuannya adalah melaksanakan tugas-tugas khalifatullah di muka bumi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, selain nilai-nilai itu, maka keteladanan sifat-sifat Rasulullah itu secara umum yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah, siddiq ya, jadi selalu benar, kemudian tabligh, menyampaikan ya apa-apa informasi jangan disembunyikan, kemudian amanah ya, bagaimana dipercaya ya, kemudian fatonah juga harus cerdas, karena seorang pemimpin itu harus memiliki skill bagaimana menggunakan strategi yang harus dilakukan, bagaimana berinovasi ya. Itu menjadi satu hal yang memang perlu untuk diketahui ya. Jadi untuk dipelajari, kemudian juga bagaimana berupaya untuk mengamalkan. Kemudian dari sifat Rasulullah secara umum, memang ada sifat-sifat khusus yang perlu juga dipelajari, seperti yang tadi yang saya sampaikan pada surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah itu lemah lembut, jadi tidak lemah, tidak hanya lembut, namun lemah lembut itu menjadi satu kesatuan sikap, sehingga Rasulullah itu bersikap tegas ya, pemaaf, selalu memohonkan ampun, musyawarah dan tawakal. Kemudian pada ayat 29 surat Al-Fatah yang oleh Ki Ahmad Dahlan pada Ruh Muhammadiyah itu dijadikan sebagai landasan teologis untuk rumusan tujuan hidup, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, sifat-sifat ini ya, itu perlu ditiru, tegas terhadap persoalan kekafiran, kemungkaran yang akan terjadi, kemudian berkasih sayang terhadap sesama orang yang beriman, termasuk pada sama-sama pimpinan dan kepada anggotanya. Jadi apapun, nah maka ketika ada kemungkaran, maka itu harus dilandasi kalau mengingatkan, karena dasarnya adalah kasih sayang. Ada beberapa contoh ya yang perlu kita teladani ya, dari pendiri persyarikatan baik Aisyah maupun Muhammadiyah, yaitu pribadi Ki Ahmad Dahlan, bagaimana loyalitas dan semangat beliau ya sebagai pemimpin organisasi ya. Yang pertama adalah cita-cita Kiai Ahmad Dahlan dan kepribadiannya itu menyatu. Jadi segala yang dimiliki, apa itu pikiran, tenaga, hartanya, bahkan nyawanya ya, itu betul-betul menyatu pada pribadi beliau. Kemudian yang kedua, cita-cita organisasi itu harus dipahami betul oleh anggota ya, utamanya pimpinan
Jadi bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, ya, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan juga tajdid, ya, yang dilakukan ke Ahmad Dahlan pertama kali itu adalah tajdid di bidang tauhid, ya, di bidang tauhid. Nah, untuk itulah maka pada Quran surat Al-Baqarah ayat 257 itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, jadi bahwa kita juga harus memiliki keyakinan bahwa Allah itu pemimpinnya orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman itu sudah dekat dengan Tuhannya, nilai-nilai ketauhidan itu ada, maka tentunya akan mampu mengeluarkan kegelapan menuju yang mencerahkan. Ya, jadi ya ini akan mampu mengeluarkan dari yang ketertinggalan, ya, menuju masyarakat utama, ya, kemiskinan, ya, menuju yang berkecukupan, kebodohan, ya, menuju kepandaian, ya, jadi di dalam keilmuan. Maka, ya, kalau kita perhatikan bahwa tugas-tugas kepemimpinan, ya, pemimpin yang dipimpin, kemudian cita-cita dan tujuan organisasi, kalau kita memperhatikan Quran surat Ali Imran ayat 110 yang harus dijiwai oleh para anggota, utamanya pimpinan di sini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, jadi agar supaya kita terpanggil, ya, untuk menjadi pimpinan, bahwa kita ini dilahirkan, ya, kita ini umatnya Nabi Muhammad itu adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi ada tugas-tugas kemanusiaan yang harus kita lakukan. Nah, untuk mewujudkan apa? Khairu ummah, sebaik-baik ummah. Itu syaratnya adalah kita harus beramar ma'ruf, kita harus bernahi mungkar, dan tugas kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu harus dilandasi karena panggilan kita beriman kepada Allah. Nah, itu yang harus dihayati. Memang untuk para pimpinan, ya, bagaimana bisa mewujudkan khairu ummah itu tentunya memiliki modal, yaitu kemampuan dan kekuatan, baik secara fisik, secara ilmu, maupun harta yang akan dijadikan modal untuk menggerakkan yang karena Aisyah itu adalah gerakan ke bawah untuk menggerakkan umat, ya, jamaah yang dipimpinnya. Yang kedua adalah untuk menggerakkan kemajuan. Jadi bagaimana terus berinovasi, bagaimana terus ada perubahan-perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk mewujudkan khairu ummah itu, ya, pada tataran anggota itu perlu diawali dengan khairul bariyah. Nah, khairul bariyah itu landasannya adalah iman dan amal soleh. Maka Quran surat Wal Asri, Ki Ahmad Dahlan sampai sekitar 7-8 bulan, butuh waktu yang panjang. Ya, kenapa? Karena
iman dan amal soleh itu yang akan menjadikan seseorang itu menjadi kelompok yang khairul bariyah itu di tataran anggota. Namun bagaimana di tingkat pimpinan itu mewujudkan khairu ummah itu, maka diperlukan adanya kekuatan pimpinan dan yang dipimpin, ya bagaimana cita-cita dan tujuan itu bisa diwujudkan, ya tentunya lewat program-program yang telah disepakati. Para peserta sekolah kader dan kepemimpinan di Aisyah yang berbahagia, ya bahwa kaitannya dengan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang nanti secara kolektif dikatakan sebagai pimpinan, yaitu memang tidak bisa langsung terbentuk, ya, namun perlu latihan, sehingga nanti dengan latihan-latihan itu akan memiliki seni. Ya, kenapa? Ya, karena nanti ketika diterapkan pada orang per orang, maka itu menjadi seni. Ya, jadi seni antara satu dengan yang lain, gaya kepemimpinannya itu berbeda. Namun yang penting adalah tidak lepas dari nilai-nilai kepemimpinan di dalam Islam. Jadi latihannya mulai dari diberi amanah, ya, untuk kaderisasi itu diberi amanah untuk menjadi kepanitiaan, sehingga di situ bisa dilihat bagaimana bertanggung jawab di dalam mengelola sebuah kegiatan, pelaporannya, bagaimana amanah yang telah dipercayakan oleh organisasi, sehingga dari kepanitiaan kecil kemudian kepanitiaan yang besar, ya kemudian lama-lama akan terlatih sehingga akan mudah, ya, untuk memimpin, ya, pada level-level yang lebih besar di tingkat ranting ke cabang, dari cabang ke daerah, ya, maupun di level amal usaha. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, kemudian dipraktekkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.